Firman Tuhan hari ke-83, Shalom. 25 Maret tahun Pagi, 2025, Kitab Hosea pasal 11 ayat 11, perikop, Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. 83, tanggal 24 Maret tahun 2025. Diambil dari Kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat 11. Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Itulah perikop daripada ayat ini. Sekarang kita masuk dalam Nats dengan 3 versi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa Batak Toba. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati datang dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan demikian. Dari Mesir mereka akan datang secepat burung, dan dari Asyur seperti kawanan merpati. Lalu mereka akan kubawa kembali ke rumah mereka. Aku Tuhan yang berbicara. Dalam bahasa Batak Tuba Siganupari didok songonon. Marroan ma nasida sian Mesir, songon hatop ni parhabang ni pidong, songon darapati nasida marroan sian Asyur, bangsok kuma nasida muse, tujabu nabe ahu, jahobado mandoki. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sebagai pedoman kita dalam bulan Maret tetap mengambil topik, yaitu menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Jadi iman dan pertobatan yang diharapkan untuk bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dan menyebarkan kemuliaan. Sebagai nats atau penjabaran daripada topik tersebut diambil dari Matius pasal 15 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah topik kita dalam bulan Maret. Terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, bahwa itu adalah memuliakan Bapa yang di surga. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini diambil dari Hosea pasal 11 ayat 11. Seperti tadi telah kita bacakan ya. Adanya burung dari Mesir dan komplotan merpati dari Asyur. Mereka semua datang dan Tuhan akan memelihara mereka dalam rumahnya. Apa makna daripada perikop ini? Kita lihat di sini ialah ayat ini menggambarkan kasih Allah yang mendalam dan kesediaannya untuk menyambut kembali umatnya
meskipun mereka telah berbuat kesalahan. Jadi Allah terbuka menyambut mereka yang berbuat dosa dan yang berbuat salah untuk kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan betapa besar kerinduan Allah untuk mendekati dan memuliakan orang-orang yang telah jauh darinya. Jadi ada semacam sasaran daripada Tuhan Allah untuk mendekati orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Itulah makna daripada perikop ini. Tuhan bermurah hati kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan tidak dibalaskan dengan kejahatan. Kemudian apa pesan moral? Apa pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pesannya ialah bahwa tidak ada satupun dari kita yang terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Jadi tidak ada istilah itu terlalu jauh sehingga sulit kembali kepada Allah. Tidak. Semua manusia itu dekat kepada Allah. Seberapapun dosanya, bagaimanapun kelakuannya, tapi mereka tetap dekat dengan Allah. Itulah makanya Allah tidak menginginkan kematian orang fasik atau orang yang berbuat salah, tetapi pertobatan yang diinginkan supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih pengampunan Tuhan selalu tersedia dan setiap individu terlepas dari latar belakang dan kesalahan yang pernah dibuat dapat menemukan jalan ke rumah Allah. Jadi tidak melihat seberapa jauh kesalahan yang dibuat atau dosa yang ditimbulkan. Allah tetap menuntun, ya, dan terlepas dari latar belakang masing-masing. Jadi tidak satu pun dari kita yang terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Jadi tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali dengan Allah. Seolah-olah di mana gitu ya. Nah kemudian Allah itu seolah Allah itu adalah jauh dari kita ya. Nah, nyatanya tidak. Jadi Allah itu ya tidak ada satupun dari kita yang terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Jadi semua dekat sepanjang dia benar-benar percaya dan yakin bahwa Yesus adalah juru selamat. Kemudian pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini ialah meskipun umat Allah berbuat kesalahan, dia tetap ingin menarik mereka kembali ke dalam pelukannya. Ini menunjukkan betapa besar kasih dan keterbukaan hatinya untuk menerima kembali. Keterbukaan. Ya. Jadi yang dijalankan oleh Tuhan Allah di sini adalah keterbukaan menerima orang kembali, tidak menonton terhadap apa yang dia jalankan, tapi Allah ingin menarik kembali semua orang yang sesat, semua orang yang sudah melangkah lebih jauh dari kehendak Allah. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Meskipun umat Allah telah berbuat kesalahan, dia tetap ingin menarik mereka kembali ke dalam pelukannya, menunjukkan betapa besar kasih dan keterbukaan hatinya. Kasih dan keterbukaan Allah kita
terbuka setiap saat bagi siapa saja yang ingin membutuhkannya. Namun sering kita tidak mengingat sama sekali dalam satu hari, ya. Tidak mengingat sama sekali. Nah, minimum ingatan kita setiap pagi itu harus kita luangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam conclusion. Artinya kesimpulan. Apa kesimpulan kita tentang Roma 11 ayat 11 ini? Bahwa Tuhan mengasihi, ya, yang durhaka. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama yang telah saya buatkan di sini, ya. Seberapa dalam kita, ya, memahami kasih Allah yang tetap meskipun kita berbuat salah. Jadi seberapa dalam kita pahami, ya, kasih Allah itu yang hidup meskipun kita berbuat salah. Jadi kasih Allah yang tetap, tidak berubah, ya, meskipun kita berbuat salah. Bagaimana kita mensikapi ini? Mari kita lihat. Dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14, domba yang hilang. Ini perumpamaan domba yang hilang oleh Yesus Kristus, ya. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan salah satu domba-dombanya itu hilang, apakah ia tidak, ya, meninggalkan yang 99 ekor itu di pegunungan dan pergi mencari yang hilang itu? Apakah ia tidak, ya, meninggalkan yang 99 ekor itu di pegunungan untuk mencari yang hilang? Jadi ada 100 domba, yang 99 ini penurut dan itu sudah berada di pegunungan. Nah, pertanyaan di sini, apakah dia tidak meninggalkan yang 99 itu untuk mencari domba yang hilang itu? Nah, pada kenyataannya kita melihat dia mencari domba yang hilang. Karena kasih Bapa yang luar biasa terhadap sikap individu, termasuk ketekunan dan ia berbuat salah dalam perjalanan hidup, ya. Kita sering tersandung, namun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tetap ada, menunggu kita untuk kembali kepadanya. Jadi dalam situasi, ya, seberapa dalam kita memahami kasih Allah yang tetap meskipun kita berbuat salah. Jadi kasih Allah itu tetap tidak berubah walaupun kita berbuat banyak dosa atau kesalahan. Namun kasih-Nya tidak pernah surut untuk menolong kita. Seperti dikatakan di sini adalah kasih Bapa yang luar biasa terhadap setiap individu, ya, termasuk ketika ia berbuat salah. Jadi orang yang berbuat salah pun itu tetap dikasihi oleh Tuhan. Bukan berarti kalau berbuat salah itu dilazimkan atau bisa dijalankan, karena nanti toh juga ada pengampunan, bukan demikian, ya.
Namun kalaupun itu terjadi, Tuhan tetap mengampuni dan memberikan jalan terbaik bagi kita. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ya, apa saja tindakan yang nyata yang dapat kita ambil untuk menunjukkan kerinduan kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini apa saja tindakan nyata yang dapat kita ambil untuk menunjukkan kerinduan kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu kita simak. Dan Mazmur 63 ayat 2 dikatakan, "Oh Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Engkau. Tubuhku merindukan Engkau di tanah yang kering dan tandus, di mana adalah dengan kerinduan ini kita termotivasi untuk dekat dengan Dia. Jadi adanya kerinduan kita termotivasi untuk dekat dengan Dia. Ya. Itulah yang dikatakan, apa saja tindakan nyata yang dapat kita ambil untuk menunjukkan kerinduan kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi di sini adalah aku mencari Engkau. Nah, ini atas kerinduan kita kepada Allah. Aku mencari Engkau. Kemudian jiwaku harus haus akan Engkau. Jadi jiwa kita itu haus akan Dia. Jiwaku haus akan Engkau. Dan tubuhku dikatakan merindukan Engkau di tanah yang kering dan tandus. Jadi tanah yang kering dan tandus, dan kita merindukan kehadiran Tuhan untuk tidak terjadi malapetaka yang seperti sebelumnya. Dengan kerinduan ini, kita mempunyai rasa hasrat atau motivasi, motivasi yang baik untuk dekat dengan Dia. Jadi kerinduan itu menghasilkan kita menjadi dekat dengan Dia. Ada motivasi untuk bertemu dengan Dia karena kita sudah jawab dengan adanya kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan Allah. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Dengan kerendahan ini, bagaimana cara kita membantu orang lain yang merasa jauh dari Allah untuk menemukan jalan kembali kepadanya? Jadi bagaimana cara kita ini? Orang-orang sudah pernah kenal Allah tapi dia menjauh dari Allah. Bagaimana cara untuk memberikan nasihat atau bimbingan kepada mereka seperti itu? Di sini dikatakan bahwa
kita diajarkan untuk saling meneguhkan dan mengampuni, dan merupakan perpanjangan tangan Tuhan dalam mengembalikan hati yang tersesat. Jadi di sini dikatakan ya, bagaimana mengembalikan orang yang sudah pernah pengikut Yesus dan sekarang tidak, bagaimana untuk mengembalikan iman mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi sini kita diajarkan untuk saling menguatkan. Itulah kuncinya. Saling menguatkan dan saling mengampuni, dan merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kita harus sadar, kita saling mengampuni ya, saling berhubungan, dan kita harus bisa membedakan bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan dibanding dengan pemikiran-pemikiran lain ya. Jadi kita dikatakan perpanjangan tangan Tuhan harus menunjukkan kembali kepada orang yang sudah menjauh dan yang sudah meninggalkan Tuhan. Disinilah perlunya persuasif dan menganalisa kembali kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengajak orang-orang yang sudah mulai tidak setia dan kurang percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 10 dikatakan ya, ciptakanlah padaku hati yang murni ya Allah, dan perbaharui ya, semangat yang teguh dalam berinteraksi. Jadi dalam hal ini ya, dalam Mazmur 51 ini dikatakan bahwa menciptakan, jadi ciptakanlah padaku hati yang murni. Apakah ada hati yang tidak murni? Ya tentu ada. Tapi di sini dikatakan harus benar-benar murni, hati nurani. Apapun tantangan itu harus kita tunjukkan. Jadi di sini dikatakan ciptakanlah padaku hati yang murni ya Allah, dan perbaharuilah semangat yang teguh dalam berinteraksi. Jadi di sini ada menyinggung masalah semangat yang teguh untuk berinteraksi. Artinya berhubungan dengan sesama. Ya, itulah dikatakan dalam pertanyaan ketiga ini. Kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling mengampuni. Seperti telah dilakukan oleh Yesus sebagai juru selamat. Dia mengampuni orang-orang yang bersalah. Kemudian kalau kita melihat ya, sebagai tanggung jawab, ada yang utama adalah perpanjangan tangan Tuhan. Itu yang paling krusial. Artinya jangan kita sia-siakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan setiap orang itu bisa perpanjangan tangan Tuhan apabila kalau sudah menjalankan perkawinan yang suci ya. Nah, jadi sebagai perpanjangan tangan Allah ada tanggung jawab moral yang perlu kita jalankan. Maka di sini dikatakan tadi adalah bagaimana cara kita membantu orang lain ya, yang merasa jauh dari Allah untuk memasukkan jalan kembali kepadanya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa ya, kita diajarkan untuk saling meneguhkan. Ini dulu, artinya dengan keterpurukan mereka kita harus saling meneguhkan dan memberikan semangat yang penuh
supaya mereka terhindar dari masa bodoh atau sudah meninggalkan Tuhan, sehingga bisa kembali kepada ajaran yang benar. Nah, jadi tadi dikatakan kita diajarkan untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengasihi, saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Dan kalau sudah demikian, maka di sini tidak ada lagi istilah superhero, superior, dan inferior. Yang ada harusnya ada super team. Konsepsi sistem yang saling berhubungan antara yang satu yang lainnya, dan juga saling menentukan dan saling memperbarui, saling menghormati, dan semua itu merupakan konsepsi sistem. Suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari mereka. Nah, dan ini juga dijabarkan oleh Yesus bahwa sama dengan tubuh manusia, banyak fungsinya, tapi dia dalam kesatuan yang utuh. Demikian juga harapan Yesus kepada jemaat. Walaupun jemaatnya berbeda-beda latar belakang, pendidikan, atau bahkan suku, ya, bahkan ada juga bangsa, itu tetap berfokus, ya, pada fungsi masing-masing dan tidak mengatakan saya lebih penting. Demikian juga dalam tubuh Kristus dan gereja. Jangan ada yang seolah-olah dialah sebagai pahlawan untuk pendirian rumah ibadah yang ada di situ. Ini tidak. Karena semua itu adalah sudah rencana Allah. Apapun yang terjadi itu masuk dalam kategori rencana Allah. Walaupun kita sulit untuk memahaminya. Tapi apapun terjadi itu adalah merupakan rencana Allah. Nah, seperti ayat kemarin dikatakan bahwa, ya, tidak perlu menyatakan bahwa mereka bernasib sial karena perbuatannya, karena ada gempa menimpa mereka. Kita tidak boleh berkata gitu, bahwa bukan berarti kata Tuhan mereka lebih baik besar dosanya dari yang selamat. Tidak, bukan itu. Tetapi peristiwa itu mengingatkan kita begitu besar karunia ciptaan Tuhan di bumi ini. Bisa kita lihat dari ciptaannya, banjir bandang, gempa, ya, dan tsunami. Itu menandakan kebesaran Allah, ya. Dan hal itu harus mengingatkan kita untuk selalu merenung dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya, kita ambil dari 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 16. Nah, ini Daud raja Israel dan Yehuda. Artinya Israel dan Yehuda sudah dipersatukan oleh Daud begitu dia kembali diundang ke Hebron. Nah, apa makna daripada perikop ini? Dikatakan adalah perjalanan Daud menuju, ya, kepemimpinan atas seluruh Israel setelah terpilih menjadi raja. Jadi ini mengisahkan bahwa perjalanan Daud untuk menuju kepemimpinan bangsa Israel. Maka Yehuda dan Israel itu digabung menjadi satu dan satu raja. Itulah Daud. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Ya, adalah pentingnya kesetiaan dan pengakuan terhadap, ya, panggilan yang diberikan Tuhan, serta bagaimana Tuhan selalu menepati janjinya kepada hamba-hambanya. Itulah makna daripada perikop ini dan pesan moralnya. Pentingnya kesetiaan dan pengakuan terhadap panggilan yang diberikan kepada kita berjalan dengan baik. Nah, kemudian apa pembelajaran di sini? Dengan naiknya Daud sebagai raja untuk Yahudi, Yehuda dan Israel, maka dikatakan suku-suku Israel, ya, datang pada Daud dan mengatakan, kami ini adalah darahmu. Jadi kalau orang Batak
dikatakan makuling muda. Nah di sini bangsa Yahudi pun dikatakan bahwa darah mereka itu sama dengan darah Daud. Maka mereka datang. Kenapa dikatakan darahmu ada darah kami? Karena memang keturunan Yakub, ya. Jadi semua ini adalah keturunan Yakub. Maka tentu saudara, walaupun berbeda suku, ya, karena ada 12 anaknya 12 suku. Berbeda-beda suku, tapi mereka tak mengatakan kami sedarah. Kami ini adalah darahmu. Itulah kata-kata daripada masyarakat kepada Daud. Tentu begitu baiknya kepemimpinan Daud sehingga bisa mengatakan mereka kita satu darah. Ini merupakan pengakuan yang sangat-sangat memiliki rasa memiliki terhadap sesama. Bahwa dikatakan dia sedarah. Artinya darah mereka dikatakan adalah merupakan sangat-sangat menentukan hubungan mereka. Kemudian kalau kita masuk dalam bacaan malam diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31, ya. Nah, karunia dari Roh Allah banyak, ya. Jadi seperti anggota-anggota tubuh. Jadi artinya banyak karunia roh itu, tapi masing-masing ada talenta yang tertentu. Di sini dikatakan bahwa maknanya adalah ayat ini, ya, mengajarkan bahwa tubuh Kristus, ya, memiliki banyak anggotanya jemaat. Jadi tubuh Kristus itu adalah anggota jemaat yang banyak anggota-anggotanya yang berbeda, etnis berbeda, suku berbeda, latar belakang. Tapi dikatakan walaupun banyak anggota-anggotanya, tapi masing-masing punya tujuan dan tugas dan fungsi yang unik. Namun tidak ada yang merasa lebih hebat daripada yang lain. Mereka adalah saling bekerja sama, yang satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan saling menghormati dalam komunitas iman. Itulah makna daripada karunia Roh Allah adalah banyak. Apa pesan moral? Kesatuan dan keragaman dalam tubuh Kristus, yaitu gereja, ya. Setiap individu bergabung, ya, dalam konsepsi sistem yang saling berhubungan, saling menentukan dan saling memengaruhi. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Banyak karunia, tapi fungsinya masing-masing terkait antara yang satu dengan yang lain. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Peran setiap anggota, ya, sangat penting untuk mencapai tujuan. Dan di sini adanya istilah celebration different atau merayakan perbedaan. Di antara perbedaan fungsi masing-masing itu dirayakan. Mereka sangat happy dan masing-masing berjalan pada tugas yang disampaikan. Kalau seperti tubuh manusia itu jelas antara jantung, hati, otak, ya, dan juga panca indera bekerja pada masing-masing dan tidak pernah mengatakan saya lebih penting, Anda tidak penting. Tidak. Semua merasa berfungsi dalam menopang kehidupan. Demikian juga tubuh Kristus yaitu jemaat. Banyak anggota-anggotanya tapi tetap satu kesatuan untuk menjalankan fungsi masing-masing. Tidak pernah ada yang superior atau ada inferior atau bahkan superhero. Semua adalah tim yang kompak. Nah, kemudian itulah pembelajaran di sini tadi, merayakan perbedaan. Walaupun beda-beda tapi tetap merayakan perbedaan. Nah,
Nah, kemudian di sini tidak ada yang menjalankan tugasnya bahwa sayalah lebih penting. Tidak. Ya. Jadi dari pembelajaran ini kita bisa melihat pentingnya konsepsi sistem dalam tubuh kita. Artinya berhubungan, ya, saling mendukung, saling memengaruhi, dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Itulah konsepsi sistem. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, ya, bahwa sebagai inti adalah Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Jadi artinya hati Tuhan tetap merindukan umatnya sebagai ciptaannya dengan gambarnya yang sempurna. Maka tidak ada terlambat bagi kita untuk tetap melakukan pertobatan, karena tanpa pertobatan kita tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua.